Lansia 70 tahun bernama Ibu Sarma, warga Desa Kemuning, Tangerang, Banten, di tengah gempuran banyaknya bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin atau berpenghasilan rendah. Ibu lansia 70 tahun ini belum juga mendapat bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Kondisi rumah Ibu Sarma tentu sangat memprihatinkan. Bangunan rumah dari anyaman bilik bambu yang masih berdiri kokoh di Desa Kemuning mengundang banyak pertanyaan bagi warga setempat, terutama LSM Gempur. Kemana anggaran dana desa dan digunakan untuk apa saja sehingga Ibu Sarma bertahun-tahun masih tinggal di rumah tidak layak huni. Seharusnya kondisi seperti ini menjadi prioritas utama pemerintah. Dikabarkan lansia 70 tahun ini juga tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, baik bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai, ataupun bantuan program keluarga harapan dan bantuan yang lainnya. Lalu, kriteria yang seperti apa yang digunakan pemerintah Desa Kemuning dalam menentukan penerima bantuan sosial tersebut? Patut diduga bahwa bantuan sosial yang digelontorkan kepada pemerintah Desa Kemuning tidak tepat sasaran. Saat Fahri Hazar, Kepala Bidang Investigasi LSM Gempur DPD Provinsi Banten, mengunjungi kediaman Ibu Sarma didampingi Ketua RT setempat, mengatakan bahwa lansia 70 tahun ini belum memiliki kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan dari pemerintah. Lalu Pak RT juga mengaku sudah berupaya mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada pimpinannya yakni Kepala Desa Kemuning. Namun hingga sampai saat ini belum juga ada realisasi. Ya pernah ngusahain itu dipinta sama pimpinan ya sampai sekarang belum ada tembusan gitu Pak. Dengan demikian, pemerintah Desa Kemuning dan pemerintah Kecamatan Kresek menjadi sorotan publik dari LSM Gempur selaku sosial kontrol. Fahri juga mengkritisi transparansi pengelolaan dana BLT di Desa Kemuning. Berdasarkan data yang dihimpun LSM Gempur, Desa Kemuning telah mengalokasikan anggaran BLT dalam jumlah yang cukup besar, 61,2 juta pada tahun 2020, 543,6 juta pada tahun 2022, dan juga 136,8 juta pada tahun 2003. Tapi kenapa Ibu Sarma masih tinggal di rumah tidak layak huni? Tentu saja, adanya dugaan aliran dana tersebut dinilai tidak tepat sasaran, mengingat masih ada warga miskin seperti Ibu Sarma yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Wah, coba dong Pak, bangun, jangan asik duduk di kursi empuknya saja. Pemerintah Kecamatan Kresek dan Desa Kemuning harus turun langsung melihat kondisi warga yang tidak tersentuh bantuan. Transparansi dalam penyaluran bantuan juga harus ditingkatkan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak atau tepat sasaran. Tegas Fahri. Apakah dari pemerintahan desa ataupun dari kecamatan sendiri sudah pernah datang ke sini, Pak? Ya belum, kita udah ya pernah ngusahain itu dipinta sama pimpinan ya sampai sekarang belum ada tembusan gitu Pak. Ibu sendiri mendapat bantuan tidak dari pemerintah PT? Dari BLT, PKH ataupun dari yang lainnya sembako? Ya, untuk BLT di awal corona itu dapat. Iya. Nah untuk yang lainnya belum pernah. Belum pernah. Iya. BLT juga sama sekarang nggak dapat juga ya? Belum. PKH juga nggak dapat ya? Untuk kartu BPJS KIS pemerintah? Terus pemerintah belum pernah saya ngebagi, berarti kan belum ada. Oh, berarti belum ada juga. LSM Gempur juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tidak hanya bagi Ibu Sarma, tetapi juga bagi warga miskin lainnya yang memang layak mendapatkan bantuan sosial. Fahri juga menambahkan, kami berharap pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana desa. Ini kan jadi pertanyaan juga untuk pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Artinya sekelas ibu ini yang kondisi seperti ini itu sangat di luar nalar lah. Terus bantuan itu kemana yang harus mendapatkan? Sedangkan ibu ini yang kondisinya seperti ini pun tidak mendapatkan bantuan BLT, PKH ataupun sembako yang lainnya. Ini untuk evaluasi pemerintah desa ataupun kecamatan agar lebih prihatin melihat ke bawah masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan untuk bantuan pemerintah. Sedangkan dari BLT sendiri pun PKH pun tidak mendapatkan. Terus orang yang seperti apa yang harus mendapatkan, kan begitu Pak? Jadi itu jadi pertanyaan bagi kami selaku lembaga kontrol sosial di DPD Provinsi Banten. Kami akan terus mengawal masalah ini supaya siapa namanya Pak? Ibu Sarma ini supaya benar-benar mendapatkan bantuan dari rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni kembali. Semoga video ini bisa sampai ke pemerintahan desa ataupun pihak kecamatan agar turun langsung ke lokasi melihat masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan untuk bantuan tersebut.